Halo, selamat malam warga negara Indonesia yang ada di Korea maupun yang ada di Indonesia yang mengikuti Kemsong Live Facebook pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat sore buat warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, malam hari ini saya tampil sendiri biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Randy. Kebetulan beliau lagi ada dinas dan tugas ke Indonesia, sehingga pada malam hari ini tidak bisa bergabung bersama saya, dan titip salam buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di Korea. Nah, hari ini ada topik yang menarik sebenarnya untuk dibicarakan karena beberapa waktu ini kami banyak dihubungi oleh warga negara Indonesia, khususnya dari kaum wanita, yang seputar tentang bagaimana menikah dengan orang Korea. Nah, tetapi isu ini tentu tidak kalah pentingnya juga kita mengupdate beberapa hal hari ini. Kita mendengar di Korea pesawat Jeju Air, ya, baru saja diinformasikan ada kurang lebih 181 penumpang dan disebutkan baru hanya dua yang selamat. Dan tentu ini adalah berita duka di tengah-tengah juga situasi politik Korea pada saat ini yang masih panas dan menarik untuk diikuti. Nah, sekedar update saja untuk teman-teman berkaitan dengan crash pesawat yang terjadi pada sore hari ini sekitar pukul 3 waktu Korea atau waktu Indonesia sekitar pukul 1. Itu pesawat yang terbang dari Bangkok membawa sejumlah penumpang warga negara Korea dan juga ada beberapa warga negara Thailand. Itu mendarat dan crash dan ada ledakan begitu sampai di Bandar Udara Muan. Nah, Bandar Udara Muan ini berada di bagian selatan dari uh, kota Seoul. Sebenarnya ini adalah bandar udara yang kecil, tetapi dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi uh, pelabuhan yang ramai karena banyak sekali penerbangan yang dari Asia khususnya itu melakukan penerbangan langsung ke Bandar. Nah, oleh karena itu kita menyampaikan turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Saya pagi tadi juga tadi sore juga mendapat beberapa pesan dari teman di Indonesia menanyakan situasi dan kita sedang monitor juga apa yang terjadi di Muan, ya, bahkan acting presiden yang saat ini dipegang oleh Menteri Ekonomi Korea. Nah, ini menarik sekali kalau kita bicara nanti berkaitan dengan situasi politik di Korea pada saat-saat sekarang ini. Tadi sudah berkunjung juga langsung ke TKP, menyaksikan dan memerintahkan semua aparat untuk melakukan hal yang terbaik untuk melakukan evakuasi dan recovery untuk uh, korban dan juga memberikan dukungan kepada keluarga, ya. Nah, selain itu juga kami ingin mengupdate beberapa hal terkait tentang situasi politik internal di Korea. Untuk para WNI yang di Korea mungkin mengikuti melalui berita-berita di koran, sosial media juga pada saat ini, bahwa Presiden Yoon yang sudah diimpeach pada tanggal 13, 2 minggu yang lalu, kemudian setelah diimpeach maka kekuasaannya itu untuk sementara dicabut sehingga tidak bisa melakukan tugasnya dan digantikan oleh Perdana Menteri. Sesuai dengan konstitusi di Korea memang diatur sedemikian, kalau presiden tidak bisa menjalankan tugas, maka yang bertindak sebagai pelaksana tugas atau acting presiden adalah Perdana Menteri. Nah, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada perbedaan antara sistem pemerintahan kita di Indonesia dan Korea. Di Korea itu ada dikenal dengan Perdana Menteri, tetapi juga mereka bersifat presidensial. Nah, sekarang yang menarik adalah acting presiden, yaitu Perdana Menteri, juga baru saja diimpeach 2 hari yang lalu oleh parlemen, menyatakan mereka tidak percaya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh yang sekarang, ya, sehingga ini menjadi lebih ramai lagi karena acting presiden juga diimpeach.
Nah, di dalam terminologi hukumnya, yang diimpeach itu bukan sebagai acting presidennya, tetapi yang diimpeach itu adalah posisinya sebagai Perdana Menteri. Nah, posisi sebagai Perdana Menteri itu membutuhkan jumlah quorum vote yang lebih sedikit daripada dibanding dengan mengimpeach seorang presiden di Korea. Nah, oleh karena itu, setelah diimpeach, sekarang pertanyaan siapa yang menggantikannya? Nah, sekarang menurut ketentuan konstitusi di Korea, ini kita bicara secara hukum, maka yang menggantikan adalah ada menteri yang sudah diatur. Pertama, menteri yang mengurusi keuangan. Maka sekarang ini yang menjadi acting presiden di Korea adalah menteri keuangan dan ekonomi mereka. Nah, ini sangat menarik. Belum pernah terjadi di dalam sejarah Korea ada acting presiden, yaitu pelaksana tugas dari pelaksana tugas presiden. Dan bisa jadi seandainya nanti dalam proses selanjutnya di dalam proses politik di Korea, maka acting presiden ini bisa juga diimpeach oleh parlemen. Kalau parlemen yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat itu tidak puas ya atau berbeda pendapat jauh dengan acting presiden yang sekarang. Jika itu terjadi, maka ada acting presiden, yaitu pelaksana tugas presiden. Nah, ini sangat menarik. Bukan hanya di Korea, tetapi di banyak negara ini menjadi suatu peristiwa yang menarik dicermati. Yang mungkin banyak orang hanya memandang itu terjadi di secara teori, tetapi di dalam realitanya ternyata itu memungkinkan. Dan case-nya sedang berlangsung saat ini berada di Korea. Nah, oleh karena itu, teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Indonesia maupun di Korea, menarik untuk mencermati situasi politik yang ada di Korea saat ini. Nah, selain itu, kita juga melihat di minggu ini, akhir pekan ini, suhu di Korea juga sangat dingin. Dan oleh karena itu juga dihimbau kepada rekan-rekan warga negara Indonesia yang ada di Korea untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan mengenakan pakaian yang hangat. Ya. Nah, saya ingin berbincang-bincang tepatnya daripada tanya jawab karena mitra saya Mas Hendy hari ini tidak bisa hadir. Saya hanya menyampaikan informasi beberapa hal bagi warga negara Indonesia, khususnya teman-teman yang tertarik untuk melakukan pernikahan secara internasional, di mana bisa menikah dengan opanya Korea maupun dengan agasnya Korea. Jadi kalau misalnya ya mungkin ada yang saat ini mungkin sedang menjalin relasi yang serius dengan warga negara Korea, apakah mungkin pacarnya atau apa yang perempuan atau yang laki-laki atau teman dekatnya yang ada di Korea. Nah, ini buat teman-teman bisa juga menjadi suatu informasi. Nah, kami menerima banyak konsultasi dan beberapa kasus kami membantu dalam proses pengurusan visa. Oleh karena itu, nanti tentu dari case by case kita tidak bisa memberikan secara khusus, tetapi jika ada pertanyaan-pertanyaan khusus nanti bisa menghubungi kantor kami. Tetapi ini adalah informasi yang bersifat umum. Nah, saya hanya menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal tentang situasi mengenai masyarakat di Korea pada saat ini. Nah, banyak orang yang langsung ke poin ya, saya ingin menikah dengan orang Korea, terus bagaimana persyaratan administrasinya. Tentu itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah harus memahami bagaimana situasi masyarakat Korea, apalagi nanti setelah menikah. Jadi bukan hanya segera menikah saja diresmikan secara legal formalnya, kemudian terdaftar, tetapi bagaimana menjalani dan tinggal di tengah-tengah masyarakat Korea itu menjadi sangat penting juga untuk diketahui. Saya bertemu banyak juga warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Korea, dan mereka tentu banyak dinamika dan ada yang mengalami kesulitan, tetapi banyak juga yang memang keluarganya sangat harmonis. Ya tentu ini tergantung kedua belah pihak, bukan hanya satu belah pihak saja. Dan tentu dimanapun, bukan hanya pernikahan internasional, tetapi pernikahan yang biasa sesama teman sekampung, teman sekelas, bahkan teman dekat pun bisa saja banyak persoalan. Sehingga poinnya itu bukan bagaimana kesulitan, tapi bagaimana memahami secara keseluruhan ya tentang masyarakat di Korea.
Nah, hal yang menarik mungkin diketahui pada saat ini adalah Korea itu mengalami krisis di dalam dua hal. Pertama, mengenai jumlah kelahiran. Nah, jumlah kelahiran yang terjadi saat ini di Korea itu sangat rendah dan menjadi negara yang tingkat kelahirannya itu terendah di dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Bayangkan saja menurut laporan statistiknya di tahun 2024, ya pada bulan Mei yang lalu dilaporkan itu 0,72. Artinya setiap wanita yang mampu melahirkan untuk seorang anak dalam usia itu hanya melahirkan 0,72 anak di tahun itu. Nah, artinya satu orang wanita yang produktif ya itu kurang dari satu orang anak dilahirkan. Bayangkan hal itu terus berlangsung bertahun-tahun, maka jumlah penduduk itu akan menurun secara alamiah. Kenapa? Karena jumlah orang yang meninggal dan jumlah pertambahan penduduk karena kelahiran itu tidak sebanding. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2000, 4 tahun yang lalu. Jumlah orang yang meninggal di Korea itu lebih banyak dari jumlah yang lahir. Sehingga sejak tahun itu, antara jumlah pertumbuhan penduduk di Korea itu sudah mengalami penurunan. Dari waktu ke waktu semakin turun. Nah, ini adalah berimplikasi besar terhadap banyak hal di masyarakat Korea, khususnya berkaitan tentang manpower, ya, manpower di Korea. Akibatnya, manpower semakin terbatas, maka pemerintah Korea dalam hal ini harus mengatasi dengan cara membuka keran untuk warga negara asing masuk ke Korea. Kalau kita melihat historisnya, Korea pada awalnya itu mereka selalu bersikukuh dengan satu kebijakan bahwa kita ini adalah suku bangsa yang sangat homogenis. Ya, kita ingin menjaga kemurnian orang Korea sebagai satu bangsa. Hingga sampai akhir tahun 90-an itu Korea masih punya kebijakan hal demikian. Nah, masyarakat asing yang masuk ke Korea untuk menikah dengan orang Korea itu jenis visanya dan bagaimana administrasi belum pernah terpikir oleh mereka karena memang dalam bayangannya bagaimana orang Korea itu menikah dengan orang asing masih sangat terbatas. Nah, namun demikian tentu hal ini secara alamiah berlangsung karena ada kebutuhan dan lain sebagainya, maka banyak orang-orang asing masuk ke Korea. Nah, perjumpaan ini juga membuka peluang banyak pekerja-pekerja asing, khususnya dari daratan Cina pada waktu itu yang didatangkan, akhirnya menikah dengan orang Korea. Nah, apa yang terjadi? Kesulitan yang kedua adalah berkaitan tadi manpower konsekuensinya. Pertumbuhan ekonomi Korea di dalam 20 tahun terakhir itu sangat memang luar biasa. Khususnya sejak tahun 70-an sampai 90-an itu hampir mendekati 2 digit setiap tahun. Walaupun sekarang ini menurun, tetapi pertumbuhan ini membutuhkan dukungan dari manpower yang banyak. Nah, mungkin kita cuma tahu mengenai bagaimana pemerintah Korea membuka lapangan kerja untuk sektor non profesional sejak tahun 90 melalui program P2P pada waktu itu, ya. Nah, melalui program namanya magang seperti halnya yang terjadi di Jepang. Tetapi kemudian di tahun 2004 mereka membuka dalam program resmi yang kita kenal sekarang dengan program G2G. Nah, kedatangan orang-orang ini begitu banyak sehingga teman-teman eh, ini juga menjadi satu trigger awal begitu banyak orang-orang Korea bertemu dengan orang-orang Indonesia, bukan orang-orang asing. Sehingga pernikahan di antara itu muncul. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Tadi hubungannya dengan poin nomor 1 mengenai jumlah kelahiran yang semakin menurun. Nah, banyak sekali orang-orang muda itu bermigrasi ke kota. Sebagai contoh misalnya dari daerah-daerah yang ada di provinsi-provinsi di bagian bawah yang khususnya banyak itu sektor pertanian dan sektor perikanan, mereka justru berpindah ke, ke provinsi di Gyeonggi-do, di mana ibu kota ada. Karena sama juga di Indonesia daya tarik ibu kota itu sangat banyak. Kenapa? Karena memang fasilitas untuk pendidikan dan peluang kerja semakin banyak, sehingga banyak bermigrasi. Nah, apa yang terjadi dengan hal yang demikian? Nah, justru orang-orang muda ya pindah ke kota sehingga dan kebanyakan itu misalnya kaum wanita yang mendapat kesempatan pendidikan lebih tinggi untuk berangkat ke kota
Nah, maka banyak sekali pemuda-pemuda Korea yang katakanlah tinggal di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah pedesaan, di sektor pertanian, maka mereka menjadi kesulitan juga untuk mendapatkan pasangan. Ini kan secara alamiah saja. Kenapa? Karena yang muda-muda, wanita khususnya, mencari pekerjaan ke kota. Dengan demikian, bagi mereka yang tinggal di kampung, itu menjadi kesulitan. Nah, salah satu solusinya adalah pemerintah juga mendorong. Tentu melalui biro-biro jasa, biro-biro jodoh pada waktu itu, mereka membuka peluang bagaimana melakukan matchmaking ya dengan uh, calon pengantin dari berbagai negara, khususnya di dalam hal ini dari China, Vietnam, ya itu yang banyak terjadi. Dan saat ini pun berdasarkan statistik pernikahan internasional yang paling banyak itu adalah di antara orang Korea dengan orang China. Dan orang China pun kebanyakan adalah keturunan Korea. Dan yang rekor nomor dua adalah orang Vietnam. Nah, yang menarik adalah pada saat ini, bagi teman-teman yang ingin tahu, jumlah pernikahan internasional dari waktu ke waktu, khususnya setelah pasca COVID, itu terus trennya meningkat. Nah, di tahun 2023, tahun lalu saja, itu dari 10 pernikahan yang ada di Korea itu satu adalah pernikahan internasional. Nah, ini menunjukkan bahwa tren ini akan terus naik. Nah, saat ini sebagai informasi, mungkin teman-teman juga tahu bahwa jumlah penduduk asing yang tinggal di Korea, orang asing tinggal di Korea, yang masa tinggalnya lebih dari 3 bulan ke atas, atau yang disebut dengan long term resident karena lebih dari tiga bulan, itu jumlahnya sudah mencapai 2,5 juta. Ini suatu lompatan yang sangat besar. Maka kalau kecepatan ini terus berlangsung, ya dalam uh, katakanlah mungkin 10 tahun lagi, itu sudah mencapai bisa 4, ya kenaikan bisa menjadi 9-10% penduduk asing tinggal di Korea. Oleh karena itu, bisa dibayangkan nanti masyarakat Korea itu adalah menjadi masyarakat yang multikultural. Di mana dari setiap 10 orang, mungkin di situ ada orang yang punya latar belakang multikultural dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Sehingga kita bisa membayangkan Korea itu di dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi bangsa yang betul-betul multikultural. Dan ini adalah sesuatu yang secara natural, yang tidak bisa lagi dihalangi karena memang ada tarik-menarik kebutuhan situasi pada saat ini. Walaupun kita tahu saat ini pemerintah Korea berusaha keras ya untuk mendorong agar khususnya pasangan-pasangan muda warga negara Korea itu untuk punya anak. Tetapi kenyataannya saya membaca di dalam statistik itu ada 200 miliar US dollar setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah Korea khusus untuk untuk mendorong supaya orang-orang muda itu punya keturunan. Bayangkan 200 miliar US dollar itu, coba aja dihitung, bukan 200 miliar. Kalikan aja 16.000 pada saat ini, maka itu mencapai puluhan triliun. Puluhan triliun, bahkan bisa mencapai ratusan triliun, yang mana itu digelontorkan dalam bentuk fasilitas untuk mendorong supaya itu meningkat. Dan ini menjadi suatu pertanda bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang ingin menikah dengan orang Korea. Maka masyarakat Korea itu semakin majemuk, dan ini menjadi suatu hal yang positif dari sisi ini. Oleh karena itu, tentu saya tidak menyatakan bahwa teman-teman harus segera cepat-cepat menikah dengan orang Korea, apalagi saat ini misalnya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan nanti melalui hal ini kami yang sampaikan, bahwa pemerintah Korea di awal-awal itu memang cukup loose di dalam regulasi, membiarkan individu-individu melakukan pernikahan dengan calon pengantin pasangan dari luar negeri. Nah, di awal-awal tahun 90-an sampai tahun 2000 itu sebenarnya banyak masalah juga. Kenapa? Karena memang keterlibatan pemerintah pada awalnya itu tidak begitu kuat. Membiarkan, karena ini adalah sifatnya masalah pribadi ya.
Sehingga para pihak agensi, agen-agen, biro jasa yang mempertemukan para calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini kebanyakan laki-lakinya Korea, sementara pengantinnya itu berada di, khususnya perempuan itu dari negara-negara Asia lainnya, ya, maksudnya seperti yang disampaikan tadi, Cina, Kamboja, dan Filipina, itu menduduki top 3 pada saat ini. Nah, kebetulan yang warga negara Indonesia pun itu juga ada, tetapi kalau kita hitung dari segi jumlah masih sangat sedikit. Nah, sehingga masalah-masalah yang muncul itu pun kebanyakan dialami oleh warga negara dari uh, ketiga negara tersebut. Nah, pada waktu itu misalnya contoh, pemerintah Korea tidak mensyaratkan criminal checking atau juga bahkan persyaratan katakanlah pendapatan. Sehingga banyak sekali yang ketika sudah masuk ke sini, mereka bahkan tempat tinggal aja pun nggak ada. Sehingga ini kan kasihan sekali ya, banyak sekali mungkin ada harapan dari keluarga melihat bahwa menikah dengan orang Korea tentu berharap posisi berada di negara lebih maju bisa membantu ekonomi mereka dan juga itu memberikan citra yang positif. Tapi nyata-nyatanya banyak sudah bermasalah. Kenapa ternyata calon suami di sini tidak bisa memenuhi kualifikasi untuk pendapatan dan sebagainya. Nah, hal yang penting sekarang ditekankan beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah Korea itu memastikan dua hal dalam rangka melindungi hak-hak dan juga melindungi pihak pengantin, khususnya dalam hal ini pengantin perempuan. Pertama, maka pemerintah Korea mengatur secara ketat terkait dengan criminal check, ya. Jadi semacam catatan uh, kelakuan baik kalau kita dulunya namanya, maka harus ada clearance bahwa orang ini tidak bermasalah secara hukum. Nah, ini menjadi sangat penting karena jangan-jangan nanti bisa jadi yang dinikahi itu atau yang mengundang itu untuk menikahi punya katakanlah modus, ya. Bahkan di sini bisa terjadi satu perdagangan orang. Nah, oleh karena itu banyak katakanlah upaya yang dilakukan pemerintah Korea untuk meminimalkan hal tersebut, termasuk tadi mengenai criminal check, ya, dipastikan waktu dia mengajukan sebelum pengajuan pernikahan itu harus clear dari sisi kriminalitas, tidak punya masalah, maka baru diizinkan. Oleh karena itu ini penting sekali menjadi perhatian. Kemudian hal yang kedua juga lebih penting lagi berkaitan dengan kemampuan ekonominya. Maka pemerintah Korea juga mensyaratkan dari waktu ke waktu setiap tahun mengeluarkan standar juga. Oke, minimum pendapatan keluarga ini bisa jadi individunya kalau dia belum bekerja, dari itu adalah satu keluarga. Misalnya kalau dia tinggal bersama keluarganya, keluarga ini masih dengan sama orang tuanya atau masih ada saudaranya, mereka tinggal bersama-sama, kemudian menikah dengan orang asing, maka yang harus dipastikan berapa kira-kira pendapatan keluarga ini. Kalau keluarga ini saja pun misalnya dia tinggal dengan orang tuanya, ya, kemudian mungkin orang tuanya tidak pendapatan, dia juga tidak, kemudian saudara yang lain, katakanlah 4 orang di sana, sementara pendapatannya pun sangat minimum, bagaimana dia bisa mendatangkan calon menantu, ya? Calon menantunya sendiri nanti dikasih apa kalau mereka sendiri tidak punya kapasitas kemampuan ekonomi. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan izin dari pemerintah Korea untuk mengeluarkan visa, maka ini harus dipenuhi dulu persyaratan. Jadi misalnya kalau di dalam satu keluarga itu ada dari 2 orang, maka minimum pendapatan keluarga itu segitu. Kalau lebih lagi, jadi ada tabulasi yang disampaikan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti bahwa teman-teman yang ingin menikah harus ngecek, kamu pendapatannya berapa? Bukan begitu maksudnya. Yang ingin saya maksudkan di sini adalah bahwa pemerintah Korea pada saat ini cukup peduli bagaimana tentang pernikahan internasional di Korea. Karena pemerintah Korea semakin positif melihat keberadaan warga negara asing, termasuk pernikahan antar bangsa ini, menjadi sesuatu kekuatan penting dalam masyarakat. Sehingga pemerintah Korea itu membuat regulasi-regulasi yang pada prinsipnya itu positif, ya, untuk melindungi kepentingan pihak warga negara asing yang akan menikah dengan orang Korea, tetapi juga tentu menghindari
ekses negatif ketika misalnya orang asing datang ke sini, ternyata dia tidak bisa hidup sejahtera, tentu bisa saja menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan yang dipertimbangkan oleh pemerintah Korea, bukannya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial masyarakat yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu di sini saya sampaikan, ketika ada niat ingin melakukan pernikahan internasional, pertama harus betul-betul mengambil waktu untuk mempelajari mengenai situasi kondisi masyarakat Korea. Jadi jangan hanya terfokus kepada pasangan atau calon pasangannya saja, tetapi pelajarilah mengenai masyarakat Korea, dan khususnya penting sekali untuk mempelajari bahasa. Karena pada akhirnya ketika nanti teman-teman yang menikah dengan orang Korea tinggal bersama-sama, maka isu yang paling utama itu adalah berkaitan dengan komunikasi. Tentu komunikasi di sini adalah kemampuan menyampaikan pikiran masing-masing dan memahami apa yang disampaikan oleh pasangannya. Nah, tentu dalam hal ini semakin baik kemampuan bahasa Koreanya atau bahasa yang dipilih di antara mereka, kadang-kadang tidak mesti harus Korea, bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi tentu dalam hal ini saya menyarankan bahasa Korea. Kenapa? Karena bukan hanya dengan suaminya saya berkomunikasi, tetapi juga dengan seluruh keluarga besar dari suaminya. Oleh karena itu, tiga hal yang tadi ingin saya sampaikan, yang penting sekarang menjadi perhatian adalah pertama, pemerintah Korea sangat peduli tentang pernikahan internasional, sehingga teman-teman ya, tidak usah ragu-ragu juga kalau memang ada ketemu orang yang baik tentunya. Tentu banyak cara teman-teman untuk mengecek apakah calon pasangannya ini cukup bisa dipercaya dan reliable. Kemudian kemampuan ekonominya ini penting supaya nanti jangan datang ke Korea justru teman-teman menyesal ya. Karena pernikahan ini adalah long term, sehingga uh, harus betul-betul dipertimbangkan, jangan hanya karena perasaan suka dan ingin berada uh, dengan orang Korea dan lain sebagainya, tetapi betul-betul aspek ini harus diperhatikan juga. Dan kemudian kalau memang ada niatan yang lebih serius lagi, tentu teman-teman bisa mempersiapkan bahasa. Ya. Kenapa? Karena proses pengajuan visa dan pernikahan itu sendiri panjang. Ya, begitu misalnya katakanlah sudah ada berelasi sekarang, sudah ada keseriusan, maka tidaklah rugi kalau misalnya teman-teman itu belajar serius untuk bahasa, kemudian nanti dalam proses pengajuan visanya pun itu bisa makan waktu, paling tidak kadang-kadang case-nya bisa sampai lebih dari 1 tahun. Nah, dalam periode waktu ini bisa saja dilakukan, dalam kondisi normal itu biasanya menjadi 4 sampai 6 bulan. Nah, oleh karena itu teman-teman melalui media Facebook, podcast kami menyampaikan informasi-informasi yang sekarang ini bersifat umum, khususnya bagi teman-teman yang mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan internasional di Korea. Nah, di Korea memang dikenal dengan Kukje Choron atau pernikahan internasional, tetapi di Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan internasional, tetapi kita lebih kenal dengan mixed marriage, ya, pernikahan campuran. Dan kemudian satu lagi yang harus diingat bahwa ada perbedaan konsep pernikahan menurut hukum di Korea dan di Indonesia. Nah, di Indonesia, di mana kita sebagai negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, maka peran agama itu menjadi penting. Sehingga pernikahan itu dilakukan secara sah, itu melalui keagamaan. Sehingga yang disebut dengan pernikahan itulah suatu kegiatan keagamaan yang mana dicatatkan kemudian ke catatan sipil supaya dia ada pengakuan dari negara. Tetapi sah tidaknya suatu pernikahan itu sebenarnya dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing. Nah, ini berbeda dengan Korea karena Korea hanya memandang pernikahan itu adalah suatu perbuatan perdata di mana hubungan hukum di antara kedua belah seperti kontrak saja. Maka para pihak bisa mencatatkan kesepakatan mereka untuk menikah ke catatan sipil yang ada di Korea. Setelah itu sudah menjadi sah tanpa harus melalui satu ritual keagamaan sebagaimana yang umumnya kita lakukan di Indonesia. Nah, itulah kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan seputar mengenai pernikahan internasional di Korea, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan pernikahan, jika ada hal berkaitan dengan masalah hukum, dokumen, dan lain sebagainya, kami dari Kemsom, kantor hukum Kemsong yang ada di Korea,
Itu kami mempunyai layanan khusus bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah keimigrasian. Nah, saat ini kami mempunyai ada 7 center dari 7 negara. Jadi kami bukan hanya melayani dari Indonesia, tetapi di kantor hukum kami ada 7 negara dari Uzbekistan, dari Pakistan, Mongolia, China, Vietnam, dan Indonesia, serta juga ada dari Uzbekistan. Nah, setiap staf yang ada di sana melayani kebutuhan dari warga negara dengan menggunakan bahasa sendiri. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini dan kita akan bertemu kembali di dalam acara minggu depan dengan informasi-informasi lagi terkini terkait tentang situasi Korea dan juga aspek hukum dan imigrasi. Terima kasih dan sampai bertemu lagi minggu depan. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.